Iya, refleks ya Kak. Ya, refleks ya. Dokternya tiba-tiba kok nanya gini ya lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ke Medcast Medical Podcast episode kedua. Kali ini bersama aku Syafandala Abdillah yang akan memandu kalian pada beberapa menit ke depan. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Apakah sedang stres karena banyaknya ujian atau sedang kepanasan karena cuaca Surabaya yang tidak menentu? Oke, pada Medcast kali ini akan ada tema Get Closer to Kastrat. Dan pada hari ini aku ditemani dengan narasumber-narasumber yang sangat hebat sekali pada bidangnya. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber-narasumber kita. Halo Kak. Halo. Hai. Oke, beliau ini adalah kepala dan wakil kepala dari Departemen Kastrat BMFK Unusa. Wah, hebat banget gak sih? Oke, langsung aja kita minta perkenalkan dong kakak-kakaknya. Oke. Perkenalkan ya, nama saya Nurmina Rizky, bisa dipanggil Riris sebagai Kepala Departemen Kastrat. Oke, kalau aku namanya M. Kevin Bintang Saputra. Ya bisa dipanggil Kevin aja karena nama kepanjang. Nah, aku di sini sebagai wakilnya dari Riris, wakil Departemen Kastrat. Oke, bagaimana nih kabarnya Kak? Apakah sehat? Bagaimana? Kan banyak ujian kan ya? Alhamdulillah tetap masih sehat ya, mental, fisik dan lain-lain. Meskipun diterjang banyak masalah dan ujian itu apapun itu. Ya, kalau aku alhamdulillah juga sih, tapi ya agak capek lah. Meriang dikit nggak ngaruh. Ya soalnya kan banyak ujian, banyak acara gitu, banyak proker jadinya ya udahlah nggak apa-apa. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini banyak apa nih Kak? Kalau kesibukannya itu yaitu kuliah sama di balance organisasi ya kan. Itu sih. Kalau aku akhir-akhir ini banget ya, ini lagi banyak ujian sih kan, banyak reschedule ujiannya tiba-tiba ganti-ganti gitu. Organisasi juga Iya. memberatkan ya Kak ya, stresnya balance gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tema Medcast kita pada kali ini yaitu Get Closer to Kastrat. Untuk yang pertama terlintas di benak saya pasti pertama apa sih itu Kastrat Kak? Oke, kalau menurutku ya, Kastrat itu dari katanya sendiri kan, dari maksudnya kalimatnya sendiri kan itu singkatan ya, kajian dan aksi strategi. Nah, di Kastrat sendiri itu dia itu mengkaji segala isu yang terjadi di baik di skala nasional maupun di lingkungan kampus. Nah, setelah kita kaji itu kita mencari apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, itu sih dari aku kalau Kastrat. Oke, kalau dari aku sendiri Kastrat itu kan sama, kurang lebih sama, tapi izin menambahkan sedikit gitu ya kan. Itu Kastrat ini tempat untuk berproses, berpikir, bersikap dan bertindak secara kritis sesuatu masalah yang ada gitu. Itu sih. Oke, selanjutnya pasti banyak kan ya teman-teman yang berpikir dan juga bertanya-tanya kenapa sih harus ada Kastrat dan kenapa sih ada Kastrat itu sangat penting dalam organisasi kemahasiswaan gitu. Mungkin bisa dijawab Kak? Oke. Kalau dari aku kenapa itu penting gitu ya kan? Karena dari tujuannya sendiri gitu kan. Kastrat itu sebagai dapur dari pergerakan mahasiswa gitu ya kan. Nah, kembali juga untuk fungsi dari Kastrat ini mengkaji dan menyebarkan gitu kan isu-isu yang ada dan mempermasalahkan itu gitu ya kan. Oke. Mengkaji masalah yang ada gitu ya kan. Oke, kalau misalkan Kakak masuk dalam bidang Kastrat ini tuh tujuannya untuk apa ya Kak ya? Kan boleh cerita sedikit ya Kak ya? Iya, boleh. Aku dulu pernah jadi magang di Kastrat kebetulan di BMFK Unusa pada tahun kemarin ya. Dan itu di situ aku belajar banyak banget tentang cara bagaimana mengkaji suatu masalah. Di situ kan aku dikasih tugas gagal ginjal sebuah permasalahan yang sedang viral-viralnya ya kan itu ya. Kan gagal ginjal karena penyebabnya banyak anak-anak yang minum obat sirup ya Kak ya. Itu dari situ aku belajar untuk bagaimana cara kita berpikir kritis, kemudian cara kita menyampaikan apa yang terlintas di pikiran kita itu. Kalau dari Kakak sendiri tujuannya masuk Kastrat sampai Kakak jadi kepala dan wakil kepala departemen itu apa sih Kak? Oke. Kalau dari aku jujur ya, aku dulu waktu masuk kuliah di FK ini tidak tahu Kastrat itu apa gitu. Nah, semenjak ada kaderisasi magang di BEM itu kebetulan juga masuk di Kastrat gitu ya kan. Nah, itu agak tahu sedikit lah gitu tentang Kastrat itu apa gitu ya kan.
Nah, setelah di magang BEM itu dikasih tahu, tapi rasain keingin-tahuan untuk ikut Kastrat itu lebih besar gitu kan, karena sudah tahu waktu magang gitu. Nah, setelah itu ada oprek untuk masuk BEM, nah saya memilih Kastrat. Nah, di situ untungnya saya keterima juga gitu kan di Kastrat gitu. Nah, disitulah saya belajar berproses untuk menjadi gimana saya berpikir kritis dan gimana cara ngomong di depan atau mengkaji isu-isu yang ada gitu kan. Nah, setelah itu saya tahun sekarang gitu ya kan, menjadi kepala departemen itu dipercayai untuk bertanggung jawab membimbing adik-adik untuk di Kastrat sendiri seperti itu. Oke. Kalau dari aku sebelumnya aku mau nanya nih, kemarin waktu magang gimana kesan-pesannya pertama kali gitu kan? Oh, pas magang kesan-pesannya pertama kali kan kayak wah, Kastrat nih orang yang suka public speaking pasti kayak gitu kan. Itu yang apa? berpikir kritis gitu ya kan. Sukanya pikir kritis, sukanya nanya, sukanya apa namanya kalau misalkan ada presentasi dia nih yang selalu ngomong gitu kan. Apa kayak ya kemudian terus habis itu juga kesan-pesannya sih wah gini ya Kastrat ya sangat sukanya mikir terus nih kan. Pertama kalau saya lihat kalau orang awam mikir Kastrat nih kenapa ya sukanya mikir-mikir terus gitu kan, sukanya mengkaji-kaji masalah gitu kan, kayak KUHP segala macam kan suka dibahas gitu kan gitu. Tapi kalau kesan-pesan saya jadinya oh cara pikir kritis dengan cara yang benar tuh begini, jadi kita tuh gak asal berpikir gitu. Oke. Hanya tahun lalu penanggung jawabnya kan aku sama Riris, jadi mohon maaf kalau tahun lalu ada banyak salahnya. Kalau dari aku tujuanku masuk Kastrat kan ini agak beda ya dari Riris. Aku dulu magangnya tuh di departemen lain. Terus waktu LKMM kan ada tuh sekolah Kastrat tuh. Nah waktu itu aku kayak mikir ini departemen apa sih kok ada sekolahnya sendiri gitu loh. Terus aku akhirnya kayak mencari-cari tahu dan akhirnya oh ternyata Kastrat tuh buat berpikir kritis, mengkaji masalah, mencari solusi dari permasalahan gitu. Jadi akhirnya aku mikirnya yaudah sih masuk Kastrat aja gitu, kayaknya seru gitu. Rasa keingintahuannya juga sama-sama besar gitu ya. Iya, akhirnya juga betah ya Kak ya di Kastrat. Oke. Oh ya tadi seputar sekolah Kastrat ya Kak ya. Mungkin adik-adik maba ataupun yang lain juga masih ingin bertanya-tanya kenapa sih harus ada sekolah Kastrat apalagi di LKMM ya Kak ya. Oke, kalau dari aku sendiri sekolah Kastrat itu berguna buat mahasiswa tuh biar lebih mengetahui apa sih itu Kastrat. Dikarenakan banyak nih yang kayak khususnya mahasiswa baru kan mikirnya gini, kita jadi mahasiswa tuh apalagi kedokteran ya, yang penting belajar aja, nggak perlu kita tuh mikir-mikir yang lain gitu kan. Tapi kenyataannya pada waktu kemerdekaan kita sendiri itu banyak banget tokoh pejuang kemerdekaan itu yang berasal dari mahasiswa kedokteran. Contohnya waktu itu Budi Utomo kan, mereka banyak dari mahasiswa Stovia yang belajar fakultas kedokteran seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa kedokteran juga punya andil besar dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kemudian saya ingin bertanya nih, tanggapan kakak kalau misalkan ada orang yang berbicara tanpa dasar atau tanpa referensi itu bagaimana sih Kak? Oke, kalau menurutku sendiri itu bisa dihilangkan aja ya gitu. Karena kenapa? Bangsa ini maju karena muda gitu ya, pemuda-pemuda itu harus berpikir dengan jernih dan harus ada dasarnya seperti itu. Oke, kalau dari aku sendiri ngomong tanpa dasar tuh biasanya keluarnya tuh waktu ujian. Iya refleks ya Kak ya. Refleks ya. Dokternya tiba-tiba kok nanya gini aku. Harusnya jawab apa kan. Tapi kalau waktu ujian mah nggak apa-apa, kita kan belajar juga. Tapi yang dimaksud di sini kan ngomong tanpa dasar di waktu bermasyarakat ya. Kalau menurutku itu kita dikurang-kurangi kan, dikarenakan kita kan udah mahasiswa dan ada juga pepatah yang bilang gini, pikir dulu 1000 kali baru melakukan sesuatu gitu kan. Karena perkataan kita pasti dijadiin pertanggungjawaban kan, dimintain pertanggungjawaban. Makanya kalau ngomong itu seharusnya ya kita cari dasar-dasarnya terlebih dahulu seperti itu. Oke, itu menjadi jawaban bagi yang fenomena asbun ya Kak ya? Asbun asal bunyi. Oke. Sekarang sebutannya asbun. Kalau misalkan banyak yang asbun itu ya mungkin
kurang terdasari ya kayak tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dan kalau bisa dihilangkan dan dikurangkan gitu ya kayak. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih Kak dari saya, mungkin apa sih pesan yang bisa kakak sampaikan kepada mahasiswa FK atau mungkin khususnya bagi Kasrat BMFK Unusa ini? Oke, ini dari saya sendiri ya dulu. Iya. Untuk dari pesan saya itu jangan terlalu banyak bicara asal ya dari yang barusan. Berpikir dulu lah gimana caranya kamu mempertanggungjawabkan bicaranya yang tadi itu. Kayak kalau pesan-pesan dari aku ya, kan tadi itu udah dibahas juga sama Syafa ya, tentang yang asal bunyi itu dikurang-kurangi lah. Karena kita juga udah mahasiswa, pasti kalau di masyarakat udah dipandang mengenyam pendidikan tinggi, jadi perkataan kita pasti diminta pertanggungjawaban. Dan juga berpikir kritis itu harus selalu diutamakan ya, dikarenakan kita juga sudah sebagai mahasiswa seperti itu. Oke, terima kasih kepada narasumber-narasumber hebat yang kita pada hari ini. Oke, sebelumnya saya akan menarik kesimpulan dari tema Medcast kali ini, yaitu Get Closer to Kasrat, bahwa Kasrat adalah elemen penting pada organisasi yang mengajarkan kita cara berpikir kritis dan juga mengkaji berbagai kasus yang harusnya dapat diaplikasikan pada kehidupan kita ya Kak ya. Jadi kita tidak menjadi orang yang asbun ataupun asal bunyi. Bukan begitu Kak? Betul. Oke. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast ini, dan podcast ini bisa diakses melalui YouTube, Instagram, dan Spotify BMFK Unusa. Oke, sekian dari aku, Syafa Nuril. Aku Kevin. Aku Riris. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Medcast.